Halo Hafiz, Dika Setia Abdul Hakam, Kiki Tania, Lina Elsya, Taufik. Oke, bentar lagi mulai ya. Tunggu bentar. Tunggu dulu, lagi buka slide-nya dulu. Ibu, izin Bu, kami Jarif, Dika, Abdul Hakam bareng ya Bu. Itu Satu tuh device. bertiga ya? Zarif, Dika, Abdul Hakam mana? Oh, Ibu, Taufik dan Hanif bersahabat. Taufik dan Hanif bersahabat. Satu lagi siapa? Oh, Ataya. saya Oh, Ibu. Ataya. Ataya lagi main mole. Dia nggak lagi ngapain main game. Oh, Makan Bu. Kiki Lagi sama Tania. makan Bu. Dina, Elsa, sama Iya, Wida. Ibu bareng. Oke. Pengumuman dulu ya. Jadi mulai hari ini kan ada tugas, tapi harus dikumpulkan beserta catatan. Catatannya harus ditulis tangan. Ayo loh. Baik, Berat. Bu. Oke, Bisa Bu. ya? Itu catatan sama Jadi tugas dikumpulin bareng. oh, betul sekali. Jadi catatan kalian ya bikin catatan. Terserah bentuknya kayak gimana, tulisan tangan, poin-poin dan apalah pokoknya catatan aja. Dikumpulin sama tugasnya. Jadi tugasnya baru saya periksa kalau udah ngumpulin apa Ibu, catatan. Tugas baru diperiksa kalau ada catatannya gitu. Ibu Ya, tapi tugas yang sebelumnya gimana? gimana? Tugas-tugas yang Nggak sebelumnya? apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang tugasnya sebelumnya nggak apa-apa. Mulai berlaku hari ini. Oke, jangan tidur ya. Jangan tidur, oke. Kemarin ada yang tidur, Ai. Coba yang bertiga-bertiga, itu kenapa terbalik ya, Zarif sama Dika sama Kam. Tolong gamparin yang ketiduran kalau lagi bertiga, oke? Kita Siram, share Bu, dulu. pakai air. Iya. Udah pada makan siang belum? Udah, Bu. Belum Semangat Bu, banget Ibu masih belajar. bikin. Belum Sambil Ibu, saya sudah boleh. tidak sabar memulai perkuliahan. Sambil makan boleh ya, kalau nggak puasa Senin Kamis. Boleh. Ntar dulu nih, slide-nya kemana hilang? Satu lagi. Tunggu ya, kita mulai ya. Ini yang routing kemana ya? Sabar dulu, sebentar. Nah, ini. Kan kita minggu lalu udah ya ini ya, routing ya. Sorry, iOS sudah ya. iOS-nya router. Oke. Jangan bosan, ini kuliah masih banyak. Oke, ini udah. Kita coba lihat yang ini, routing. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya ya. Hmm, ini udah juga kan? Klasifikasi statik sama dynamic. Intra sama ini, distance vector udah. Eh, Oke, saya ulang di sini deh biar nggak lupa. Nih ya, router udah tahu lah ya, ada OS-nya udah tahu. Sekarang kita lihat algoritma routing. Jadi routing itu kan bisa antar domain, ada interdomain kan. Terus ada yang dynamic, ada yang statik. Nah, sekarang yang kita lihat itu algoritmanya dulu gitu. Karena ini adalah cara router atau routing mencari jalur terbaik dengan cost yang paling rendah gitu. Nah, pembagiannya ada yang routing distance vector, ada yang routing link. Kalau yang distance pakai Bellman-Ford, kalau yang link pakai Dijkstra shortest path. Sebenarnya ini dipakai juga loh untuk machine learning AI gitu ya. Buat cari solusi terbaik, jarak terdekat, terus cost terendah. Jadi ini semua saling berhubungan lah di banyak 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 kasus gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu distance ya, bukan link ya. Kan ada distance, ada link. Yang distance masih ingat nggak minggu lalu? Distance itu cari cost terkecil dari semua loh. Semua pilihan jalur cari cost yang terkecil. Berarti kan dari semua rute, kalian harus cari tuh yang paling murah yang mana. Jadi gimana tuh caranya? Dibikin tabelnya gitu. Jadi
kita tuh ngitung jarak ya. Misalnya gini, ke kampus lewat situ sama lewat situ sama lewat situ paling deket gimana. Dan itu tuh sebenarnya susah, problemnya tuh kayak traveling salesman problem gitu ya. Possibility-nya banyak, semakin banyak node-nya, semakin banyak tempat persinggahannya, dia akan semakin kompleks. Contoh ya, ini cuma 4 titik nih. Berarti gimana? Kita tulis jaraknya kan, yang terhubung. Gitu. Jadi kayak misalnya A ke A berapa? 0. Gitu ya. Ke B berapa? 3. Ke D berapa? Ke C berapa? 2. Ini kan bisa lihat tabelnya. Ini tabelnya si A. Ini tabelnya si A. Nih. Ini tabelnya si B. Ini tabelnya si C. Gini aja kebayangkan cuman ngitung jarak aja dari setiap node ke yang lainnya. Pada dirinya sendiri pasti dia 0 lah ya. Karena dia udah di situ. Gitu. Ini gampang. Dah. Terus. Nah, fase-fasenya kalau distance tuh kita bikin inisialisasi awal dulu, kemudian nanti setiap node akan ngasih tahu node yang lain. Jadi gini nih, kayak gini ya. Kemarin kan minggu lalu ingat nggak? Nggak semua node terhubung kan? Jadi si B ini kan nggak tahu kan? Gue nggak tahu deh, gue nggak kenal kalau di grafnya social network, B itu nggak kenal sama C, D nggak kenal juga sama B gitu. Jadi B itu cuman kenal A gitu ya. Nah, kan semuanya bikin tabel nih. Nanti mereka saling sharing. Soalnya si B itu nggak tahu. Gue mah, ini kan kasihan B itu. Aku nggak tahu nih hubungannya sama C sama D. Gue taunya cuma A, kata dia gitu. Terus si D juga, si C juga nggak tahu B. Si D juga nggak tahu B gitu. Aku nggak tahu nih gitu. Gue taunya cuma C aja. D taunya cuma C. B itu cuma C itu ke B nggak tahu. Dia cuma tahu A gitu. Ngerti ya? Nah, jadi fasenya itu inisialisasi. Kalau distance vector ya, masing-masing bikin tabel dari yang terlihat gitu ya. Terus dibagi-bagi, nah baru diupdate semuanya. Jadi semuanya punya data yang sama. Kebayang ya? Oke, dah. Ini inisial ya. Nah, jadi pada saat awal B itu gambarnya nih sebenarnya sama aja ya, cuman ini diisi nggak hingga kalau dia nggak tahu gitu. Kayak C nggak tahu B jadi tak hingga, B nggak tahu C, D nggak tahu B juga tak hingga, B nggak tahu C sama D juga tak hingga gitu ya. Ini kalau hujan lumayan nih, ingetin, bisi keluar. Oke. Nah, pada saat inisial berarti hanya yang tak langsung terhubung. Tapi setelah dibagi, maka saling bertukar, gitu, saling kasih tahu. Oke. Nah, setelah itu diupdate. Setelah diupdate, dipilih. Mana nih yang paling optimal gitu. Jadi, kalau kita udah punya ya, si A ini kan tabelnya ini ya. Ini si C tabelnya ini. Nah, nanti kan berarti A ini terhubung sama B yang tidak diketahui C kan. Nah, si A itu juga terhubung sama C sama D yang nggak diketahui B. Tapi karena tabelnya itu digabung, sehingga jadi kita tahu ya kalau dari A ke A aja 0, ke B3, ke C2, dan seterusnya. Gitu. Jadi sekarang jadinya si C sama D itu tahu kalau mau ke B lewat A, B jadi tahu kalau mau ke C lewat A, kalau mau ke D lewat A, berapa jaraknya gitu. Gitu ya, gitu. Oke. Nah, jadi kan kalau ini ya, ini contohnya nih. Si A tuh bilang, C, ini tabel gue gitu ya. Ini baru A ke C ya. Nah, nanti si C, informasi next node tidak penting bagi node C, sehingga tidak akan dikirim. Karena apa? Karena nggak penting gitu. Nggak pentingnya gimana? Jadi kamu mesti perhatiin nih, dari konfigurasi kayak gini tuh, mana yang harus dilihat next-nya, mana yang enggak gitu. Jadi kayak di sini kan, next node tuh si C ini nggak perlu next node-nya dia karena udah sampai gitu ya. Karena susah ya nih, sederhana sih tabel. Jadi nggak penting karena harga cost pada routingnya si A ini lebih kecil daripada yang ada di C. Jadi cost di routing yang A tuh udah lebih bagus daripada yang di C. Jadi dia udah nggak mikirin, ya udah gue costnya ngikut yang ada di A aja gitu. Dan next node-nya jadi A. Jadi kebayang nggak sih? Jadi kan misalnya gini, si A ya,
ini kan tabelnya. Dia kasih update ke C kan. Terus C lihat, ternyata gue ke A2 nih. Maksudnya tabel gue lebih optimal yang si A gitu. Jadi dari semua tabel yang gue punya nih, B dia nggak tahu kan. Si C nggak tahu B kan. Ini saya coret ya. Ntar biar nggak bingung gini. Alamak, sorry. Nih. Nah. Warna apa dong ini? Si B kan si C nggak tahu nih. Nih udah nggak tahu. Ke A dia tahu 2. Oke. Ke D dia tahu 3 gitu ya. Nah, A ngasih tahu dari sudut pandangnya dia ke sini gitu. Nah, dari sini kan akhirnya bisa dilihat secara keseluruhan si C ini kalau mau pergi ya paling deket ke A gitu karena ini paling kecil. Yang lain dia udah nggak peduli. Gue nggak mau lihat yang ini. Yang lain udah nggak mau tahu ini udah paling kecil gitu. Kebayang nggak? Jadi dia udah begitu dia dapat A kemananya, dia udah nggak perlu lihat yang lain. Jadi dia perlu lihat A aja karena dia bakalan ke A. Nanti dari A baru dia ngitung lagi paling kecil kemana ya? Itu dia ke sini sebenarnya, tapi kan balik lagi. Berarti habis itu ke B gitu yang paling kecil. Nanti baru ke D gitu ya. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, tapi tergantung tujuannya. Bayang ya? Tabel-tabelan gitu ya. Ini tapi ingat, ini tuh penekanannya adalah cost, yaitu harga gitu ya, per titik ke titik yang lain. Gitu. Jadi si C lihat nih, tabel di routing A tuh kecil harga cost-nya karena jadi dia lihat cost paling kecil tuh A. Jadi gue akan ganti nilai gue. Sebenarnya ngomongnya gini biar nggak bingung. Si C itu ngelihat bahwa sebenarnya kan semuanya sering update. Si C tuh ngelihat tabel si A tuh ke A tuh cost-nya paling kecil. Jadi gue mending lihat tabelnya dia, bener nggak? Kayak misalnya gini, gue kalau belok kiri tuh udah pasti paling deket. Dari situ nanti gue belok dulu deh, baru mikir lagi mau kemananya gitu. Kalau lurus tuh mau lewat tol lebih jauh misalnya. Ya ngapain gitu, nggak usah gitu. Nah, nanti update itu akan dilakukan setiap interval tertentu kalau misalnya ada terjadi perubahan routing lagi gitu. Kalau protokolnya berubah, update lagi. Kalau berubah, update lagi. Tapi nanti di sini tuh ada optimasi di mana kapan ya update-nya. Terus rute mana yang mau dipakai, gimana milih yang mana gitu. Jadi salah satu distance vector protokol yang dipakai itu namanya RIP ya. Routing Information Protocol. Nah, ini fase update. Jadi kayak gini, dibandingkan. Pas update, A nih cost-nya, yang ini C ya, dibandingin. Terus dia lihat nih, gue yang terkecil A, ya udah gue berarti ambilnya yang A aja gitu. Jadi dia lihat deh di sini, nih, kalian lihat perubahan ya. Ini kan digabungkan A kan 2, berarti kan yang paling kecil. Ya berarti dia ngelihat tabelnya A dong. Gue berarti ngacu ke A, gue bakalan next-nya ke A nih gitu. Nah, cost ke A aja udah 2 kan, berarti A-nya 2. Gitu kan. B itu di A 3, berarti tambah 2 berarti jadi 5. C-nya ya dia kan emang di C gitu kan. D-nya 3 gitu. Jadi dia bandingin antara 2 ini yang terkecil lah yang diambil gitu. Karena yang terkecil itu akan jadi next-nya gitu. Ya. Itu sebenarnya gitu aja sederhananya. Nanti ada contoh lagi lah. Dah sampai situ oke. Sampai distance ngerti ya? Dah, distance adalah carilah jarak terpendek udah yang kelihatan dan nanti saling share. Pada saat share ngupdate-nya tuh ngecek dari yang lu tahu sama yang gue tahu jarak terdekat yang mana. Gue berarti next-nya ke situ gitu. Oke. Sekarang link. Nah, kalau link state itu tabelnya tuh dibuat pada saat initial gitu. Dan dia akan menjadi semakin menyempit gitu. Jadi dia bakal tukeran tabel routing juga dengan node yang terkait saat itu gitu. Kayak misalnya kalian lagi nyetir nih di perempatan gitu ya. Nah, terus nanti dia pas setiap perempatan lagi itu dia tukeran tabel lagi gitu. Gitu ya. Dengan immediate node. Maka pada link state table routing itu akan dibangun setelah lengkap itu baru dibuatlah link state tabel routingnya. Jadi kalau distance itu tabel routingnya dibuat, salah ngejelasin, kebalik. Distance vector itu
tabel routingnya dibuat segera kan. Tadi kan langsung ada tuh tabelnya A berapa, C berapa. Langsung lihat kan, gue ke situ deketnya berapa, udah langsung jadi kan. Nah, kalau tabel routing yang link itu dia harus keluyuran dulu, tuker-tukeran dulu, baru routingnya setelah tahu seluruh jaringan yang lengkap. Jadi semuanya, jadi harusnya dia harus tahu dulu keseluruhan jalanannya kayak gimana, nanti baru cari jalur terpendek. Bedanya sama distance gitu, gitu inget ya. Distance inisialnya dia udah punya tabel, terus ditukar-tukerin di update kalau dia udah mengambil nextnya. Kalau link state itu enggak, dia gerak aja gitu, gerak terus tabel routing, gerak lagi. Jadi dia bikin pemetaan sambil jalan gitu. Ya. Nah, ini contoh. Kita punya nih A gitu ya. Ini tabel masing-masing nih. Ini kalau kalian perhatiin ini tabelnya si A, tabel si B belum masih kosong. Ini belum ada apa-apa dan dia akan memetakan di setiap titik gitu. Ini masih kosong. Oke. Nah, tabel routing, link state itu ada 4 tahap. Bikin statusnya dulu, masukin ke dalam protokol, terus LSP ini dikirim ke semuanya. Itu ada Fani rata betul. Hello, cie. Ntar di mute dulu. Soeh lagi apa Soeh? Di mute dulu ya. Ini kenapa not join ya? Oh, salah. Oke, gitu. Jadi tabel routing itu memiliki 4 tahap. 1, bikin status, masukin LSP. Terus LSP-nya dikirimin ke semua node. Terus bikin status untuk di masing-masing node. Hitung kalkulasinya sambil nyusun tabel routing. Nah, biasanya pakai protokol yang dipakai adalah OSPF, Open Shortest Path First. Jadi ini mirip sama yang tadi ya, kalau itu distance. Kalau sekarang cari yang jalurnya terpendek. Kayak gimana? Bedanya kayak mana? Kita lihat kayak gini, gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau bedanya, ini kan ada S1 0, S1 0 gitu ya. Ini ada state-nya. Jadi pakai state. Coba ini link state versus distance vector. Kita lihat. Kalau menggunakan distance vector, maka R1, R2 lewat mana? Coba, R1 sama R2 bakal lewat mana kalau pakai distance vector? Dia pilih R1 ke R2, pasti lewat sini orang paling deket. Ngapain muter gitu kan? Karena distance. Gitu. Kalau link state, dia akan milih ke sini. Karena dia cari bandwidth yang lebih besar gitu. Jadi ini sebenarnya kurang jelas ya representasinya, tapi intinya gitu. Kalau kita punya network, kalau distance itu akan ngelihat distance. Kalau link, dia akan lihat konfigurasinya gitu. Kayak misalnya kalian mau dari sini mau beli makan nasi uduk ke sana gitu. Tapi macet. Ada dekat ke situ aja gitu. Enggak, kalau link state dia enggak muter dulu lewat gedung mana gitu. Karena itu enggak macet. Walaupun lebih jauh, tapi dia lebih cepat gitu. Si distance vector ini bisa jadi dekat, tapi lebih lama nyampenya karena macet, karena penuh gitu. Gitu aja intinya gitu. Ya, gampang. Oke, itu prinsip-prinsipnya si router ini. Nah, tunggu, kenapa ini saya hilang? Dokumen saya hilang. Kita next, kalau ada pertanyaan boleh. Tapi ini nanti yang susah tuh pas bagian ini sih. Nah, masuk ke security-nya. Tunggu ya. Ini 6. Kita buka aja dulu. Oke. Nah ini routing dinamis. Kok coba gini? Kok slide-nya nggak lengkap sih? Oke, ini dulu deh kalau gitu. Ini tuh cuma intro aja. Nah ini ya. Ini mulai nih. Oke, kalau udah mulai ada tugas nih. Tapi nanti saya pastiin dulu ya formatnya gimana-gimananya. Tapi dia dynamic itu kayak gini. Minggu 5 ada yang ini. Kita berapa sih minggu 3 kan ya? Nanti minggu 5 tuh bakal akan ada tugas nih.
kalian harus buat simulasi pakai paket tracer. Paling nggak ada 5 LAN dihubungkan dalam satu WAN. Aduh. LAN diwakili oleh minimal 2 komputer, hubungkan WAN dengan menggunakan router, atur interface, media transmisi, dan pengalamatan pada setiap interface komputer router sehingga semua terkoneksi. Berarti addressing harus bisa. Nih addressingnya pakai IPv4. Konfigurasi semuanya statis aja routernya. Terus dicek nyambung nggak gitu. Sebenarnya cuma gitu aja. Pakai simulator aja. Nanti deh saya cari deh ininya detailnya. Oke, itu nanti dulu. Sekarang kita lihat dulu protokol routing. Nanti tugas saya konsultasiin dulu sama kelas lain biar sama ya. Sama dosen lainnya. Oke. Sekarang protokol routing. Gimana sih prosesnya? Administratifnya gimana, metriknya gimana, jenisnya gimana? Ini tujuannya masih merancang jaringan. Tapi kalian kebayangkan berarti kalau jaringannya lemot gitu ya, atau nggak optimal, ya itu berarti konfigurasinya ngaco gitu. Algoritmanya nggak cocok mungkin, arsitekturnya berantakan, konfigurasinya nggak jelas. Nah itu yang kita pelajari gitu. Oke, sekarang ada yang namanya protokol routing ya. Selalu kan routing itu punya tabel kan? Supaya jelas cari rutenya, bener kan? Nah, hasil dari protokol routing itu disebut path determination. Intinya pokoknya jadi tabel di mana kita tahu next-nya mau dikirim kemana. Yang tadi itu kan ada RIP, ada IGRP, EIGRP, dan seterusnya. Router protokol lah pokoknya intinya gitu ya. Sekarang kita lihat yang namanya routed protokol. Nah, routed protokol itu adalah protokol yang di-routingkan. Artinya, dia tuh nggak membuat tabel routing, tapi dipakai untuk addressing. Jadi kayak misalnya apa ya, routed protokol tuh kayak di ujung aja gitu, kayak laptop, handphone, server, desktop gitu ya. Jadi router akan membaca informasi dari protokol ini sebagai dasar untuk memforward gitu. Jadi ya inilah IP, NetBUI, IPX gitu. Jadi dia tuh nggak membuat tabel routing, tapi sebagai alamat aja gitu, tujuan aja gitu. Namanya routed protokol. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini beda lagi namanya protokol routing. Tujuan dari routing adalah selalu mengupdate tabel supaya kita selalu dapat rute yang paling optimal. Oke. Jadi itu tergantung gitu, kayak tergantung bebannya, bandwidth-nya, kapasitasnya, kayak gitu-gitu. Nah, bedanya, nah ini beda ya. Nih, ayo kalian bisa bedain. Router apa sih Bu bedanya sama protokol routing? Nah, router itu kan alatnya ya, dia menggunakan protokol supaya dia bisa komunikasi sama router-router lain. Gitu. Jadi dia dapat info kayak misalnya apa ya? Mungkin kurir gitu. Dia dapat info dari kurir lain kayak, wah gue jalur ini nggak bisa gue cover nih, gue bisa titip lu atau enggak, atau lu jangan lewat jalur sana karena lagi ada demo misalnya, atau nggak bisa lewat sini bandwidthnya dedet atau apa ya, bisa gitu ya si router itu mengatur dia informasi yang diperoleh dari router-router lain. Terus kalau protokol routing, nah itu protokolnya dia membaca semua router yang ada. Terus dia akan pilih rute terbaik dimasukin ke tabel. Kalau rute itu udah nggak valid, udah selesai atau nggak mungkin dilewati, itu bakal dihapus. Jadi, kesimpulannya, router menggunakan informasi dari tabel untuk disampaikan ke paket ke tujuan-tujuan yang ada di routed protokol gitu. Nah, tabel sebenarnya isinya apa tabel routing? Itu adalah IP address. Sehingga kayak tadi gitu, sebenarnya kayak ABC gitu dia aja, cuman ini alamatnya IP gitu. Sehingga mereka komunikasi satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat. Protokolnya itu bisa berdasarkan kelas, bisa juga enggak. Kalau kelas full, berarti dia enggak membawa masking routingnya.
Ntar dulu ya. Ini gimana ngejelasin ya? Kalian udah belajar addressing belum sih? Um, Jadi dia membawa routing mask information ketika, bentar ya saya lihat dulu ya, kalau di sini nggak dijelasin berarti saya harus bikin cari materi lain. Dia tidak, jadi kan ada mask information, di mana kita ngelihat kelasnya kan, kalian dari IP address kan kalian udah tahu ya kelas A, B, C dan sebagainya. Nah kalau kelas full dia tidak membawa routing mask information ketika mengupdate routing atau routing advertisement. Dia hanya membawa info IP address aja. Dan default masknya tuh pakai yang default. Tapi dia sangat boros. Karena ya gitu, nggak ada proses lagi gitu. Jadi dia kehabisin bandwidth. Contoh RIP VI ini ya, atau IGRP ini ya gitu. Ini contoh. Nanti deh kita lihat contohnya, implementasinya. Nah, kalau classless, dia menggunakan alokasi IP address pakai notasi classless interdomain routing. Jadi dia lebih spesifik gitu. Dia mendukung protokol CIDR dan PLSM. Ini adalah protokol-protokol yang dipakai, tapi ini classless routing. Nanti coba kita cari ya contohnya. Oke, coba ya. Saya coba ya. Ini nggak dijelasin, ay. Kita buatin contoh ya, classful sama classless routing protokol. Buat apa ada ini? Coba kita suruh. Dia bisa cukup pintar nggak? Give examples. Clear examples of classful versus classless routing protokol. Ya, protokolnya. Apakah dia bisa? Nah, ini loh yang saya maksud. Ntar lu ya, ntar pelan-pelan. Biar kalian kebayang gitu. Tunggu ya. Yes. Tapi jelasin dulu maskingnya. Oke, sambil dia ngejelasin. Nih ya. Classful itu kan nggak ngasih subnet masknya. Dia pakai yang ini, yang kedua tadi ya. Dia pakai default. Berdasarkan kelas ABC-nya. Jadi dia nggak bisa pakai variable length subnet masking gitu. Itu nanti ya problemnya kalau kayak gini tuh nanti masalah pengalamannya gitu. Kayak dia kelas full tuh dia pakai RIP version 1, dia bisa ngeliat hanya yang ada di batas-batas kelasnya aja gitu. Kalau dia pakai ini atau ini susah gitu karena dia ngelewatin masknya gitu. Oke. Jadi kalau saya 24 oke lah gitu ya. Aduh nanti saya kasih contoh deh. Susah ngejelasinnya. Oke. Nah kalau classless dia kasih subnet masknya, tapi itu jadinya luas gitu, apa ngabisin bandwidth. Makanya kalau pakai classful itu bagus untuk mana tadi dia bilang network yang nggak padat gitu. Tapi kalau ini oke gitu karena dia udah ada subnet masknya. Nah contohnya tuh ini. Dia udah ngasih subnet masknya supaya dia tapi jadi boros tapi ya jadi lebih ini. Nah ini contoh ya. Nih. Ini RIP versus 1 sama versus 2. Misalnya kita dari sini ada router nih. Router 1 connected to yang ini ya, /25. Yang ini 128 ini 10/25. Nah, katakan kalau kita pakai ya, kita mau bandingin yang versi 1 sama versi 2. Kalau yang versi 1 kelas full kan. Nah, router 1 nih ya, semoga lebih jelas ya. Ini router 1 kok gitu. Sabar. Ini router 1.
Itu classful ya. Artinya apa? Dia nggak bawa subnet mask infonya. Jadi dia nggak kasih tahu subnet. Subnet itu kan yang ngebagi-bagi kelasnya kan? Gitu. Jadi router 2 dia bilang katanya, gue kasih tahu nih routingnya kayak gini. Dengan /24 ini gitu ya, 24 bit ini. Jadi dia masuknya ke kelas C gitu. Nah, di router 2 ini dia jadi gini ya. Yang ini kan yang satu nyambungnya ke sini kan. Ke 192. Yang dua nyambungnya ke sini kan. Yang ini 1025, yang ini 12825 gitu ya. Udah masuk 25 bit kan berarti. Nah, si router 2 ini kan expect masuknya ke 25 nih. Tapi kan yang ini masih 24. Kebayang nggak sih? Jadi nggak cocok gitu routingnya karena bitnya nggak sama. Kalian kebayangkan? Misalnya, oke deh, itu ya. Nah, itu kalau pakai kelas full. Jadi kelasnya itu kan dibedakan dari banyak bitnya kan, berapa bit yang dijadiin dan berapa subnet masknya, berapa addressingnya kan. Nah, kalau kita pakai RIP versus 2 itu classless, di mana ya, kalau kita pakai ini classless, dia tuh dua-duanya pakai 25, jadi jalan gitu. Jadi pilih gitu ya, misalnya kita pakai kelas kualifikasi ABCD, tapi kalau dia nggak bilang subnetnya, jadi kalau nanti pas di ujung itu tuh jadi keliru karena kok udah ganti kelas gue nggak tahu gitu, gue udah 24, gue udah 25, kalau udah 128 gue udah bukan 24 lagi, gue 125, udah 25, nggak cocok. Tapi kalau saya pakai classless, dia nggak bilang kelas tapi dia jelas bilang markingnya maskingnya. Nah kalau di sana kan maskingnya nggak dibilangin, dia cuma bilangnya kelas C. Maskingnya tuh masih bisa 24, pas ketemu 25 jadi nggak cocok nih karena ujung-ujungan. Tapi kalau pakai classless dia jadi sama karena dia bilang jelas gitu. Kita maskingnya tuh mau di berapa gitu. Gitu-gitu ya. Ntar saya kasih contoh lagi. Explain in details about classification with mask. Give list of covered classes along with the address and explain about this class after address. For example, ya, kita lihat dulu. Apakah dia bisa menjelaskan yang saya maksud? Saya takutnya saya ngejelasinnya nggak kurang clear. Nih ya, nih yang saya mau jelasin. Kan kita pakai IP4 kan. Nah, IP4 kan ada address ya. Nah, pengadresan ini itu tuh berdasarkan jumlah bitnya. Maskingnya tuh mau berapa bit gitu. Misalnya kelas A itu kan dia dari 0 sampai 128. 1, 2, 8, 16, 32, 64, 128. Berarti 7 bit, 8 bit ya. Nah, berarti makanya dia dibilangnya 255008. Berarti dia yang dia pakai itu 8 bit. 8 bit itu network bitnya. Sisanya 24-nya itu adalah host bit. Contohnya 10.000. Kebayang nggak? Jadi kalau kita punya network bit, jadi totalnya tuh 32 gitu. Karena ada oktet ya. Ini kan selalu 4 gini kan.
Berarti kan kita punya pergini kan, pergininya tuh kan berapa bit? 8 kan? 8, 8, 8, 8. Berarti kan 32 kan total. Nah, kelas A itu network bitnya 8, host bitnya 24. Jadi, kelas A tuh yang octet range-nya antara 0 sampai 127. Jadi ini kelas A gitu. Jadi default subnetnya tuh ini. Jadi yang dipakai tuh, yang di mask tuh yang ini gitu ya. 8 bit ini. 8 bit pertama. Itu network bitnya. Host bitnya yang di belakangnya gitu. Oke, nah next-nya. Nah kalau tadi tuh kita antara B sama C. Sorry. Antara C sama D yang tadi tuh 25 sama 24 sama 25 gitu. Jadi makanya routingnya nggak baca tuh karena itu sama deh kayak kalian saya belajar lebih kecil sama dengan gitu. Kalau dia overlapping atau salah kan jadi bingung gitu. Nah ini juga gitu. Nah kalau ini kan di atasnya nih. 28 sampai 91. Maskingnya jadi 2 oktet jadi 16 bit gitu. Hostnya 16. Jadi ini yang dipakai nih. Nah itu tuh udah kelas B. Contoh loh ini ya. Jadi range-nya tuh dari 0 sampai 25, 0 sampai 25 terus nanti di belakangnya tuh nggak diisi yang dirubah tuh 8 bit networknya aja, 16 bit network bitnya. Kelas C itu selanjutnya lagi nih. Yang dipakai 3. Kenapa 24? Karena 24 network bitnya gitu. Networknya 24. Host bitnya berarti 4. 8. Berarti kalau gitu kelas C itu ini. Nih, ini kelas C nih. Yang berubah-ubah yang ini gitu. Jadi kelas jadi 192, 198, 1. Nah, ini itu nanti bisa diisi sampai 0 sampai 255. Nah, kalau D ini dari sini sampai sini. Ini multicast not available. Ini sampai sini kelas E. Ini reserved. Gitu ya, 22400 ke sana dan seterusnya gitu itu dipakai buat research. Oke, oke, oke. Key point. Kelas ABC adalah for unicast, host to host communication. Kelas D itu multicast, kelas E is eksperimental. Jadi kita ngebagi-bagi addressing gitu. Ini tuh kayak misalnya ini blok A, blok C gitulah. Misalnya nomor sekian sampai sekian tuh blok A. Gitu-gitu. Ya, jadi netmask itu membagi, jadi network bit itu membagi networknya. Host itu alamatnya. Jadi kayak ini networknya lu bagian perumahan A. Nah, hostnya itu nomor rumahnya gitu. Jadi A1, A2, A3 gitu. Ya itu clear ya, biar nggak bingung. Tapi ini tuh kayak gampang, tapi suka salah gitu. Tunggu ya, jelasin lagi biar jelas. Nah, sekarang kalau kayak gini kan berarti 255, 255, 250. Berarti 24 bitnya network, hostnya tuh 8 bit. Berarti kalau ini kelas berapa? Berarti kelas C. Kelas C itu dia bisa punya berapa host? 1 sampai 255. Berarti 256 host. Kalau kayak gini, itu berarti 25 bitnya network, sisanya 7 bitnya hostnya. Kenapa cuma 128? Karena 1 bitnya diambil buat network. Jadi dia nggak sampai 256. Jadi cuma sampai 128. Kebayang nggak? Untuk setiap bit yang diambil untuk network, maka hostnya jadi berkurang setengahnya. Botak deh, gitu ya. Kalau nggak ngerti langsung nanya. Saya suka ribet ya, jelasnya juga. Nah, sekarang gini. Ini kan slash notation, biar kalian nggak bingung. Yang tadi ya, antara ini, nih ya. Saya tuh sebenarnya mau ngejelasin ini ya. Slash 24 sama slash 25. Artinya, kalau mask-nya kayak gini, kita tahu bahwa mask-nya kan berarti kan ini 0 kan. Berarti mask-nya 3 oktet ini kan. Berarti buat bitsnya 24 kan. Host bitsnya sisanya toh 32 kurang 0 berarti 8. Berarti kan sebenarnya ini 8 bit itu berarti kan 0 sampai 2, 5, 5. Gitu kan. Jadi ini tuh bisa sampai 0 sampai 255. Total host 2 pangkat 8 kurang 2. 254 dikurangin ya. Dikurang 2 ya. 2 dipakai untuk yang lain ya. Oke.
Nah, kalau kita bilangnya 25, berarti apa? Berarti ini tuh sebenarnya ini tuh ada yang kepake gitu ya sebagian, nggak digitnya sih sebenarnya, digit binernya. Jadi kan ini cuma 7. Jadi dari sini tuh kepotong jadi 2 kan? Ini dibagi 2 tuh. Jadi tinggal 127 gitu. Nah, jadi si 24 ini tuh kebagi 2 karena dia ada 1 bit lagi ditambahin. Jadi yang 1, 192, 168, 10 dimulai dari sini sampai sini, 1 sampai separohnya aja 127 sama 1, 128. Jadi yang ini jadi 2. Jadi kalian kebayang nggak sih kalau kita mau ngebagi 2? Jadi kita tuh selalu bisa gede gitu. Kita bagi lagi jadi 2 subnet lagi gitu. Kok gitu sih Bu? Iya kan ini biner gitu. Dibagi lagi. Jadi kita selalu bisa ngebagi satu grup atau kelas tuh jadi beberapa kelas lagi. Nah, yang kalian mesti pahami dari segala routing addressing mumet ini adalah ini loh yang paling penting. Jadi nanti ya di tugas yang misalnya ini tuh harus nyambung. Misalnya kalian, kok gue nggak bisa nge-ping ke sana ya? Kok yang ini nggak nyambung ya kok? Nggak bisa connect ke sana ya? Addressnya berapa? Itu tuh saya juga dulu waktu belajar networking tuh harus kayak apa ya? Kayak bikin sel otak 3 kali lebih banyak gitu. Atau pinjem otak orang deh kalau bisa nih gue pinjem gitu. Karena pusing banget teman saya yang emang dia jago networking tuh dia bisa di luar kepala tahu. Dia ngebayangin misalnya ini subnet sekian berarti masuk ke sana. Nah, enggak, ini address ini tuh nggak masuk ke sini, dia masuknya ke situ. Kalau saya kan harus digambar. Tar, kepala gue pecah nih, pusing. Gitu. Jadi kalian nanti kalau ngerouting, nah ngelihat address itu kayak gini. Jadi kalian udah kebayang, oh kalau di sini berarti masuk ke sini, ini nggak akan connect. Terus nanti kalau notasinya beda, nggak kebaca. Terus kalau misalnya mau pakai classless gitu ya, atau pakai kelas full. Kalau pakai kategori kelas berarti kita udah bilang nih kalau A 8 bit network, kalau B 16 bit, kalau C 24 bit. Tapi pada saat dia in between, nggak kenal jadinya kan. Yang satu expect 25 bit, kita ngasihnya 24 bit. Terus kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya gini. Saya punya teman rumahnya tuh alamatnya 2 Jadi rumahnya tuh kepalanya depan, belakangnya tuh rumah. Jadi satu abadi, yang satu lestari gitu. Terus kalau yang satu nyari lestari taunya abadi nggak, kagak ini mah abadi kok nggak ada jalan lestari yang gitu. Kayak gitu sebangsa itulah. Tapi intinya begitu aja gitu ya. Urusan address gitu. Cuman saya mau make sure kalian memang paham. Nah, kalau 26 berarti kan si 25 ini dibagi 2 lagi. Bayang nggak? Jadi si 127 ini tuh dibagi 2 lagi jadi 64. Selalu dikurang 2 ya. Yang kepakainya jadi 62. Jadi split si 24 ini kalau dikurangnya jadi 4 lagi. Jadi kita tuh selalu bisa ngebagi address tuh jadi kecil-kecil. Jadi itu tuh nanti yang mumet misalnya gini. Aduh gue mau bikin network telio nih. Mau dibikin jadi beberapa fakultas nih. Berarti gue baginya berapa ya biar addressnya cukup. Terus nanti misalnya ada lab. Lab tuh berapa ya komputernya? Setiap komputer ada 24. Addressingnya gimana gitu. Jadi biar semua tuh se-one gitu. Wide area network dengan LAN-LAN-nya itu. Jadi kan tugas yang tadi kalian kasih kan begini kan. Itu sebenarnya kayak gampang ya. Cuman yang kalian perhatiin tuh adalah di dalam-dalamnya ini loh. Ini kan ada LAN ya. Mereka tuh addressingnya gimana? Ini kayak ini kecamatan, ada kelurahan, nih ada RT RW. Gimana caranya biar nggak ketukar? Ayo. Ini LAN 1. Ya addressing. Nah addressingnya gimana? Siapa? Kenapa? Misalnya kenapa di komplek kalian ada yang ngisi nama? Misalnya Jalan Proklamasi 1A. Nah, Jalan Proklamasi 143/2/2B misalnya gitu. Kenapa gitu gitu? 1 nggak boleh ada yang sama, 2 harus semuanya tahu gitu. Jadi kayak misalnya, oh deret ini ganjil, deret ini genap. Atau gimana deh gitu, ada algoritma yang itu si alamat tuh pasti ketemu gitu. Ya kan pusing kan kalau enggak, misalnya ada kan perumahan yang alamatnya ajaib gitu, karena baru-baru nambah lagi rumah kan dia addressingnya tuh semau dia. Nyusahin semua orang gitu. Nah ini juga sama. Nah sekarang kalian tuh harus tugas yang kalian harus kerjakan tuh make sure tuh ini tuh saling kenal. Jadi misalnya saya mau kirim dari L2 ke L5 harus bisa. Gimana? Addressingnya gimana?
Settingnya gimana? Udah mulai kebayang nggak? Jadi kalau teori-teorinya aja sih gampang. Tapi kan prakteknya botak. Gitu dulu ya. Nah, katakan misalnya kita sekarang nih punya 192, 168, 1024. Artinya apa? 24 bit kita pakai sebagai mask. Berarti 255, 255, 255. Belakangnya baru boleh alamat. Jadi masking itu tuh buat masking tuh yang didiem. Jadi ini tuh diem gitu. Ini tuh diem. Ini tuh gak berubah, berubah ini ya doang gitu ya. Bayang gak sih? Ya, dah. Full 24, one big network. Kalau kita pakai 24 bit, itu kita bisa punya 254 host. Kenapa? Karena si satu oktet ini, 2 × 8, itu semuanya jadi host. Which is 255 kan. Kalau kita tambahin 25, 254 dibagi 2. Kalau jadi 26, 125, 126 dibagi 2. 128 bagi 2, dikurang 2. Kalau jadi 30, berarti jadi 32, 16, 8, 4, tinggal 2. Gitu, kebayang? Jadi misalnya ada LAN tapi komputernya cuma 2. Ya udah gua kasih maskingnya 30 aja gitu. 2 itu cuma 2 bit aja. Kebayang nggak sih? Tapi sebenarnya kalian tinggal lihat bitnya aja sih daripada pusing ya. Misalnya 24. Berarti kan sisanya 8 bit. Ya udah berarti ada 254. Kalau dia 25, berarti masknya 25. Berarti hostnya 7. Berarti 2 × 7 127. Tuh kan? Kalau 26 berarti berapa? 6 kan? Kalau 32 ya udah 2 gitu, tinggal lihat aja gitu. Jadi classes itu define network, subnet mask itu kita mau tahu dia networknya berapa bagian networknya, berapa bagian hostnya, kayak ini tuh nama jalannya, ini nama nomor rumahnya, begitu. Jadi n bits are network, rest are host. Gitu ya gitu. Oke, clear nggak? Semoga lebih jelas. Holy moly ya, pusing ya. Diagram perlu nggak sih? Coba deh, kamu bisa bikin diagram nggak, Cak? Sok, bantuin saya lah, biar nggak pusing. Tuh. Udah ya, sampai situ oke? Jadi jangan salah loh, ini tuh sebenarnya teori ya. Tapi pada saat praktek tuh astagfirullah gitu. Memang harus paham addressing. Nah, sekarang kita lihat dulu namanya convergence. Convergence itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu router untuk mengupdate semua tabel routing. Nah, kan waktu convergence protokol tuh routing beda-beda, tergantung networknya, tergantung konfigurasi, tergantung arsitekturnya. Ya kan, ya kan? Dah. Sekarang metrik yang kita gunakan. Misalnya, oke kita punya network deh gitu. Terus kalian testing. Udah jalan kok. Saya punya satu WAN isinya 10 LAN atau 5 LAN jalan. Bagus nggak? Ya nggak tahu, harus dihitung metriknya gitu. Jadi, metrik yang kita tahu bahwa ini tuh sebenarnya dia routingnya bagus nggak? Jadi kayak kalian kan kalau ngasih hadiah, ngasih apa? Ngasih skor buat driver kan, misalnya pinter pilih rute gitu ya. Nah, sama ini juga konfigurasinya tuh best path atau bukan. Taunya best path gimana? Nanti dia kalau nilai metriknya makin kecil, berarti dia makin optimal. Yang dilihat apa? Hop count. Berapa banyak dia pindah-pindah node. Kedua, bandwidth-nya. Dia pakai bandwidth-nya berapa banyak. Ada delay berapa lama, reali nyampe nggak barangnya gitu. Load yang dibawa berapa, cost-nya berapa gitu. Semakin kecil, berarti semakin efisien dong, gitu kan. Maksudnya, pindah-pindah node-nya sedikit, bandwidth yang dipakai kecil, delay-nya pendek, tapi reliability bukannya harus tinggi ya. Load harusnya. Nah, load tergantung nih, artiannya bawaannya dia atau beban jaringannya secara bersama-sama, sama cost-nya gitu ya. Tapi kira-kira gitu. Oke, nanti kita lihat detailnya. Begitu. Nah, dah. Oh ya, kan saya ngejelasin deh ya. Saya sebenarnya ngejelasin sambil ngasih tahu konsep. Kalau saya ada kesalahan atau misalnya kalian, saya mau cobalah
Itu kalian boleh cross check ke AI loh. Misalnya, Bu, nggak tahu nggak gitu. Atau misalnya mau ngelengkapin itu nggak apa-apa banget gitu. Karena kita sekarang belajarnya udah lebih cepat daripada zaman dulu kala di mana bahannya cuma ada satu gitu. Jadi kalau kalian punya resource lain, terus mau discuss atau nambahin, sangat-sangat boleh. Ih, mau hujan deh kayaknya. Oke. Sekarang ada yang namanya administrative distance. Misalnya gini, kalian mau ke kampus. Terus kalian nanya nih sama temen si A. Lewat mana ya kalau mau ke kampus? Ti dia mah gitu. Dari lewat situ. Nah, satu teman si B bilang, kan itu misalnya. Nah, itu tuh administrative distance gitu. Di mana dia bisa memastikan, enggak, bagusan kata si B gitu. Itu udah lebih benar. Soalnya kalau si A tuh jalur si A tuh bagusnya kalau pagi misalnya. Kalau siang mah udahlah mal gitu. Nah, administrative distance adalah suatu metrik untuk melihat reliability. Jadi, apakah routingnya tuh bagus gitu. Setiap protokol routing itu tuh prioritasnya berdasarkan administratif distance-nya itu gitu. Kebayang nggak sih? Jadi ada yang namanya pemilihan jalur terbaik yang ada di protokol routing. Nah, protokol routing itu dianggap baik ya, dianggap rankingnya tuh bagus jika dia AD-nya bagus. Jadi decision making untuk pemilihan rutenya baik gitu. Nah, kalau semakin nilai AD-nya makin kecil, maka protokol itu makin dipercaya gitu. Kayak misalnya, wah namun nanya kasih eta mah salah wae gitu ya. Misalnya nanya ke satu orang, lewat mana? Macet ke situ. Banjir. Atau lama. Kalau nanya ke yang satu lagi, dia selalu lebih reliable gitu. Dia berarti nilai AD-nya lebih kecil karena dia lebih bagus gitu. Berarti dia lebih pintar milih rutenya gitu aja. Nih contoh, ini ada berdua nih. Protokol routingnya misalnya ini connected interface 0. Nah, ya kalau kalian lihat yang AD-nya lebih kecil tuh yang lebih reliable. Static route 1, gateway routing 5, external border gateway protocol 20, internal EIGRP 90 dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih tinggi gitu. Itulah pokoknya. Harus lihat contoh. Ya, tapi kira-kira gambarannya gitu. Oke, sampai situ nantilah kita lihat contohnya lah kalau udah ada ininya. Sekarang tadi kita ngomongin RIP ya. RIP itu dynamic ya. Dipakai di dalam LAN dan network yang tadi ditugas itu kan. Nah, RIP ini itu masuk ke dalam interior gateway protocol. Dia menggunakan distance vector routing. Nah, dia juga bisa dipakai di IPv6 dalam ini. Oke, bentar. Ini. Oke. Compare IPv6 sama 4 ya. Jadi ini buat gambaran aja. Nah, nih. Kalau nanti kalian ngomongin ini kayak sebenarnya kayak nomor telepon sama nomor plat mobil deh. Itu udah nggak cukup gitu. Jadi kalau IPv4 itu cuma pengalamatnya 32 bit atau 4 bytes. Kalau ini 128 bit atau 16 bytes. Jadi lebih panjang lagi. Addressingnya tuh lebih banyak gitu. Karena apa? Karena udah terlalu banyak device terkoneksi internet gitu. Kalau nggak ditambahin alamatnya nggak cukup. Kayak nomor telepon aja kan makin lama makin panjang kan. 081 berapa. Terus nomor plat mobil sekarang 4 digit udah nggak cukup. Kalau udah ada variasi huruf juga. Terus ya ini ya, berarti kita sesuaikan slash-slashnya, masking-maskingnya gitu. Ini widely used, ini lebih simpel ya, si IPv4. Tuh. Tapi kadang-kadang kita emang harus convert gitu. Nah ini kan jadi kayak gini addressingnya. Jadi jelas kan, kalau misalnya udah nggak cukup pakai IPv4, pakailah 6. Dan dia lebih efisien katanya routingnya. Ada security dan auto configuration.
eliminates need for NAT in theory, tapi masih dipakai. Jadinya pakai yang mana yang baik? Ini kan apa? NAT apa? Network Addressing Translation. Jadi kalau pakai IP4 nggak usah pakai NAT lagi. Tapi ada ISP yang masih pakai. Nah, kalau misalnya jaringannya kecil, bisa pakai IP4, tapi dia banyak pakai NAT. Kalau si IPv4 enggak gitu. Ntar kita tanya ya. Explain why IPv4 uses NAT a lot while IPv6 doesn't need NAT. Ini kan. Oke. Jadi, kalian udah kebayang belum? Gini ya. Kan IPv4 tuh digitnya lebih sedikit. Jadi dia mewakilinya jadi lebih sedikit. Nah, dia tuh pakai NAT. Dia kan cuma bisa 32 bit address, yaitu 4,3 miliar. Billion tuh miliar ya. Unique IP. Tapi kalau misalnya udah seluruh dunia mah nggak cukup gitu ya. Makanya dirubah, ditranslate antara private sama public. Bedanya private sama public apa? Private IP nggak bisa dicari di internet. Kayak kalian kan pasti di rumah misalnya di device kan 192.168.010 gitu ya, atau 192.168.01 atau 010 gitulah pokoknya. Ya kayak gini nih. Nih. Ini tuh private ya. Nih ya, 10 private address. Ini berarti apa? Ini 8 buat networknya. Ini buat networknya. Yang ini segini tuh. Ya pokoknya 12 bit buat ini, sisanya host kan. Nah, kalau 16 berarti ini segini tuh maskingnya, ini tuh bisa kita pakai buat host, which is berarti 2 pangkat 16 ya. Itulah. Nah, private IP itu nggak ada di internet. Jadi kayak misalnya bisa banyak gitu. Makanya 192.168.01 misalnya atau 010 di setiap LAN tuh pasti ada gitu. Jadi makanya kalau kalian mau ngehack satu device di rumah saya, kalian nggak tahu tuh private address-nya kecuali kalian di sub network yang sama. Yang kalian bisa lihat tuh sub public IP address which is My Republic, karena saya connect ke My Republic, itu public IP. Nah, kalau pakai IPv4 itu pakai NAT karena nanti tuh dia akan misalnya gini ya, misalnya saya mau kirim ke kalian deh. Itu kan berarti kan saya pakai public IP address-nya Telyu nyantolnya ke siapa? Misalnya pakai apa sih kalau Telkom? Apa sih provider kok jadi lupa ya? Speedy, bukan Speedy. Ya itulah pokoknya ya. Kalau saya pakai My Republic. Itu berarti saya harus cari dulu publiknya, terus nanti saya cari alamat yang di dalam publiknya, which is itu private. Nah, berarti si provider internetnya, misalnya gini, ini ada internet nih. Nah, digambar. Kok jelek? Jelek lah, ini. Ini internet ya. Misalnya ini misalnya antara A dengan B. Mereka punya provider. Ini yang muncul di sini itu public IP address yang dikenali oleh internet gitu. Ini juga di public. Nah, nanti di dalam public itu ada private. Nah, misalnya ada beberapa device nih. Ini misalnya main Minecraft nih dari mana sama mana gitu kan. Kalau main Minecraft nggak di satu segmen kan susah karena nggak tahu IP address device-nya bener nggak. Misalnya di komputer saya nih. Nih komputer saya. Saya mau kirim ke yang ini gitu, sebelah sono gitu, di network B. Itu gimana sih? Kok bisa ketemu? Berarti kan komunikasinya sama providernya dong gitu. Si providernya nanti yang bakal nge-addressing gitu. Jadi kayak misalnya, oke, gue ambil subnet mas gini, gue punya klien tuh dari nomor 0 sampai 255. Nih si ini tuh 192, 105 berapa gitu. Di dalam network gue. Nah, dia juga tahu yang oke, di dalam network gue tuh ada si ini. Itu kayak kadang-kadang kan ada jalan Sudirman yang Jakarta sama jalan Sudirman di Sulawesi gitu misalnya.
Ya kan? Bisa aja kan? Tapi kan nomornya bisa sama gitu. Tapi tahu dari mana lu? Ya beda pulau. Ya itu kita punya punya protokol yang bisa ngebedain gitu. Dia ada di mana. Nah, network address transaction itu adalah merubah dari private jadi public. Begitu. Kalau IPv4 nggak usah. Karena walaupun semua punya address, cukup aja gitu. Jadi semuanya tuh ada gitu. Nggak usah pakai, jadi nggak usah ada public di dalamnya, ada private lagi gitu ya. Terus diulang lagi alamat-alamatnya gitu. Kalau pakai IPv4 semua dikasih juga bisa. Katanya enough to give every grain of sand of earth its own IP address. Jadi kalau setiap butir pasir di dunia ini ada IP address-nya itu masih cukup pakai IPv4, IPv4, IPv6. Jadi nggak usah pakai NAT. Jadi dia ngomong langsung. Tapi dia nambahin, ini kan susah ya kayak VoIP. Dia bisa pakai firewall juga gitu. Jadi biasa lebih secure juga gitu. Sampai sini oke ya? Aduh, ya Allah, berlembet kemana-mana ya. Dijelasin sih. Dah, gitu ya. Sip. Nah, routing informasi protokol itu akan mengupdate tabel routing kan setiap 30 detik. RIP hanya menggunakan jumlah hop untuk menjangkau sebuah network. Tapi biasanya maksimum 15 atau 16. Kalau 15, kalau udah 16 tuh dianggap kejauhan nih nggak akan bisa gitu. Unreachable. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ada varian RIP-nya, RIP versi 1, versi 2, versi NG. Ini tuh versi 1 dia pakai kelas full. Nggak ada subnetnya, nggak ada nggak bisa nge-subnet mask yang panjang variabelnya berubah. Jadi kalau misalnya kita punya subnetnya beda, misalnya gini ya, kelasnya C tapi maskingnya beda, itu bingung tuh si RIP ini. Jadi kalian mesti tahu nih ya, kesulitan dari the whole thing yang paling susah. Saya kalau belajar ya, ini cerita dulu. Kan kalian tahu saya 1 sampai S3 elektro kan. Nah, kenapa kan dibagi-bagi tuh? Elektro tuh kan kalau dulu di IPB dibagi-bagi kan, misalnya ada telekomunikasi, terus ada arus kuat kan, terus ada elektronika. Yang elektronika tuh yang ngedesain kayak IC segala macem. Terus ada kontrol tuh kayak robotik gitu ya, segala macem. Ada komputer. Nah, di komputer tuh ada jaringan sebenarnya. Saya kan lebih suka komputer gitu. Sekarang malah ada biomedik sekarang elektro tuh. ITB tuh ada biomedik ya. Dan dulu dari segala pelajaran elektro tuh saya paling headache itu adalah sebenarnya kalau secara kayak yang tadi ya, secara umumnya tuh oke lah gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke teknologinya tuh kalian memang harus nyoba gitu. Dan ini tuh sebenarnya kuliah ini tuh hanya ngasih prinsipnya, tapi pada saat di lapangan kalian mesti lihat protokol yang dipakai apa, setupnya gimana, apa ya, dashboardnya kayak gimana, library-nya kayak gimana gitu, kebayangkan? Nah, liatin, kayak versi-versi ini juga kalian harus hafal gitu, kayak, oh versi 1 tuh dia ngasih kelas full routing, makanya problem. Makanya kalau ahli jaringan itu bakal ngerti gitu, misalnya, kenapa ya nih mampet ya, jadi dia cek nanti, oh ternyata dia protokolnya pakai yang ini, ya kagak bisa lah, karena orang lain mana ngerti gitu, kayak, emang kenapa nggak bisa kenal agak alamatnya kan sama aja, kagak, soalnya dia beda gitu. Formatnya dia beda, terus apa ya istilahnya? Sudut pandang, bukan sudut pandang ya. Notasinya juga beda gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian bayangin nggak ngedebak suatu jaringan dengan konfigurasi yang udah ada, pada saat kita nambahin kelas baru atau ngerubah address, tiba-tiba ada yang nggak kebaca gitu. Lah, kok gue jadi nggak bisa nyambung ke sana ya? Kenapa ya? Udah gila gitu. Ternyata
ada protokol yang dia settingnya nggak cocok, karena kalau pakai RIP versi 1 ukuran jaringannya harus sama, dan dia sih sebenarnya lebih vulnerable sih gitu. Ya nggak tahu, kali aja masih ada jaringan yang pakai RIP 1 gitu. Gitu. Kalau versi 2 93 nih, 98 dia bisa pakai subnet. Sehingga dia bisa classless interdomain routing. Jadi kalau domainnya beda, kelasnya beda, ya dia kasih maskingnya jadi tahu gitu. Itu kan susah ya. Kalau kita nggak tahu teori gini gimana kalian ngedebaknya? Botak lah. Jadi akhirnya palingan gini, ya udah gue bikin lagi aja dari nol gitu kan. Soalnya udah nggak sanggup ngedebak yang lama nih, formatnya udah beda. Arsitekturnya udah nggak tahu yang mana yang dipakai gitu. Oke. Nah, NG itu adalah next generation. Jadi dia perluasan supaya bisa pakai IPv4. Jadi dia bisa pakai IPv4. Dia bisa authentication dari versi 1. Enggak. Next generation malah nggak bisa nggak versi 1. Kalau versi 2 bisa nambahin tag untuk rute, enggak. Kalau versi 2 meng-encode hop berikutnya ke setiap entry, kalau VNG pakai encoding. Tuh kan, ini beda-beda nih. Jadi dia emang networking itu ya, itu spesifik. Security-nya juga spesifik. Emang nih kuliah ini emang oke sih. Berat sih, tapi ya sabar lah ya. Oke. Tapi kan tadi kan udah tahu ya, RIP versi 1, versi 2, sama NG. Kelebihannya, dia triggered update. Jadi dia kalau dia nggak akan update-nya itu nggak sembarangan gitu. Dia harus di-trigger dulu. Gitu ya, atau pakai timer. Ya, trigger itu. Jadi nggak ngabisin resource gitu. Nah, jika terjadi perubahan pada jaringan sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan. Jadi artinya gini, kalau timernya 10 detik, tapi sebelum 10 detik ada perubahan, dia akan merubah karena trigger. Jadi artinya apa? Kayak, kebayang nggak sih kalau kalian nyetir? Terus si Google Map-nya baru ngasih tahu setiap 1 menit. Padahal pada 30 detik kalian harus belok. Kan nggak bisa gitu. Ya udah kalau, di depan ada kereta api. Gitu misalnya. Di depan ternyata jembatan putus. Kau harus belok kiri gitu kan. Kalau misalnya berdasarkan timernya, belum sampai timernya belum belok, mah keburu innalillahi. Gitu. Nah, proses konfigurasi pakai RIP itu gampang, tanda kutip, dan memberikan hasil yang cukup dapat terima, gitu ya. Jika jarang terjadi link dalam jaringan. Kekurangannya terbatas. Hostnya, dia nggak punya informasi tentang subnet di setiap root, dia nggak bisa mengatasi variabel length subnet masking. Jadi kalau maskingnya misalnya yang 125, 124, nggak bisa. Ketika pertama kali dinyalakan, dia cuma tahu routing ke dia sendiri. Dia nggak tahu karena dia nggak punya informasi subnet yang lainnya gitu di awal tuh. Begitu. Oke. Next. Sekarang kita lihat ya. Tadi RIP ya. Sekarang IGRP. IGRP adalah protokol routing yang menggunakan distance vector. Dia dibikin oleh Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP. Nah, hop maksimumnya bukan cuma 15, dia 255. Dan metriknya bandwidth, maksimum transmission unit, dan delay serta load. Nah, si IGRP ini juga tuh dia bisa autonomous, dia bisa milih sendiri gitu. Maunya routingnya interior atau eksterior, nanti kita lihat ya. Dan nilai AD untuk IGRP adalah 100. Oke, 100 bagus atau enggak? Ya kita lihat. Nah, karakteristik IGRP, dia mengirimkan update routing setiap 90 detik. Jadi bukan pakai trigger kayak si RIP ya. Dia akan ngupdate ke semua jaringan. Kemudian jadinya dia bisa menangani topologi yang kompleks gitu. Dia bisa ngatur bandwidth delay yang beda, scalable. Jadi untuk size yang lebih besar tuh IGRP lebih
bagus. Nah, metriknya yang dia pakai adalah bandwidth, delay, metrik, jumlah apa device tadi ya, composite metric. Ini kan bandwidth, delay, load, reliability sama maksimum transmission unit ya. Nah, setelah itu si interior ini dikembangkan lagi menjadi enhanced interior routing. Jadi untuk skala jaringan yang besar, itu dia bisa punya algoritma link state, distance vector, hybrid distance vector, routing protocol. Jadi intinya apa sih sebenarnya? Intinya kita tuh algoritma buat routing ini berkembang terus gitu. Jadi gimana caranya menaikkan terus metriknya, mengoptimalkan kinerjanya, membuat dia makin efisien. Jadi selalu ada update. Tapi yang kalian harus belajar adalah prinsipnya. Yang berubah apa nih antara satu protokol sama protokol lain gitu. Nah, kalau interior routing itu kan emang untuk yang skala besar lebih baik ya. Nah, kalau enhance itu ada perkembangan lagi, dia nambahin link state sama distance vector. Jadi di hybrid gitu. Jadi harusnya lebih bagus. Nah, ini kan bedanya. IGRP tidak mendukung multiprotokol, yang ini multiprotokol. Ini metrik paling efisien 2255, ini 224. Tidak mendiskusikan otomatis, yang ini otomatis. Routing tagging ada, ini nggak ada. Gitu. Eksternal sama internal tuh artinya yang terlibat sama yang mungkin di luar itu ya kita pakai gitu ya. Oke, kita sampai sini tuh nanti udahan ya. Satu ini deh, satu slide ini beres ya. Nanti saya lengkapin lagi yang masih kurang-kurang ya. Terus sekarang ada yang namanya open shortest path first, adalah ini IGRP juga biasanya dipakai di internal perusahaan nih, misalnya di Telyu gitu. Nah, dia itu biasanya kayak yang ada hak administrator, ada adminnya, terus udah gitu. Kalau udah selesai nggak boleh akses lagi, kayak gitu-gitulah. Nah, itu hanya dapat bekerja, hanya si IGRP ini hanya bisa bekerja dalam jaringan internal. Jadi ini hanya dipakai di internal perusahaan lah, atau sekolah, ya kantor lah. Nah, kalau OSPF, ini standar terbuka. Lebih bisa dipakai oleh mana, jadi lebih kompatibel. Kalau ini kan lebih apa ya, lebih spesifik. Kalau ini lebih kompatibel nih si OSPF ini, ya kan? Iya, IGRP ya, gitulah. Tergantung settingnya dan implementasinya. Nah, maksudnya gimana? Terbuka sama tertutupnya gimana sih gitu? SPF itu dia pakai hierarki. Jadi ada pengelompokan di mana aksesnya tuh diatur gitu. Mana yang dibatasin, mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Jadi lebih efisien. Jadi bisa ditentukan gitu kayak proses tertentu atau level tertentu dia dikasih akses lebih banyak, sementara yang enggak gitu. Jadi bisa efisien penggunaan bandwidth daripada semua boleh. Itu kan sama aja kayak kalau kalian misalnya ke mana ya, ke suatu gedung gitu. Kan ada bagian yang ada ruang tunggu, ada ruang informasi, ada dapur, ada apa gitu. Kan itu kan diatur ya penggunaan resource-nya. Kalau semua ngumpul di situ kan kacau gitu. Ya kayak gitu kira-kira lah buat ngatur tingkatan-tingkatannya. Nah, open chat path first ini adalah link state. Karena apa? Karena dia akan mengirimkan update informasi rute. Tapi ya karena itu dia baik untuk network berskala besar. Karena emang tadi di awal kalau link first itu kan dia lebih mudah ya, kalau dia biasanya ngumpulin dulu rutenya supaya dia bisa memutuskan mana jarak yang terbaik gitu. Jadi kalau networknya besar tuh dia akan cari yang terbaik gitu ya. Gitu. Terus ada lagi yang namanya Border Gateway Protocol. Ini biasanya dipakai untuk menghubungkan koneksi sistem-sistem autonomous. Ya, itu biasanya dipakai di internet service provider besar. Jadi kayak gateway lah, ngebedain gitu. Mana yang boleh lewat, mana yang enggak, kira-kira gitu deh. Oke.
Dengan menggunakan EGP, router dapat melakukan peruteran router dari dan keluar jaringan lokal dengan cara otomatis. Jadi dia kalau antar organisasi besar tuh udah dia bisa otomatis, tapi sangat rumit dan kompleks gitu ya. Gitu. Sekarang saya mau ini dulu. Saya mau bikin rangkuman dulu. Kita suruh GPT aja biar ada penjelasan. Apa aja tadi? Apa aja tadi? Hold on. Compare IGRP, EIGRP, OSPF, OSPF. Lupa cuy. OS, open short OSPF, OSPF kan? Open short kan? Open short path first. BGP, BGP, EGP, BGP, EGP, EGP. Emang gue pikirin kan mumet dah. Ntar. Ya. Kan suruh dia. Kan jadi kelihatan. Oh, ada yang cuma Cisco ya emang. Coba deh bikinin aja deh. Yes. Dah, kita summarize terus itu ya. Absen. Oke. Jadi kita tuh ada yang autonomous system, ada yang enggak kan. Kalau interior itu di dalam, kalau eksterior itu di luar. Ya. Nah, IGRP itu udah obsolete loh, dia punya Cisco, dia pakai distance vector class full di metrik-metriknya. IGRP itu masih Cisco juga, dia pakai hybrid sama link classless. Terus OSPF itu open standard, bukan cuma Cisco, dia pakai link classless. BGP dia type-nya EGP path vector classless, yang EGP eksterior ini dia pakai distance. Jadi BGP itu EGP path vector, EGP itu EGP distance vector. Nah, itu ya kira-kira gitu. Nah, sekarang ini kan kayak misalnya kalian mau bikin kopi enaknya gimana ya? Mau pakai French press apa V60? Tergantung mau gimana gitu. Jadi ini mana yang paling bagus tergantung konfigurasi networknya sekompleks apa, melibatkan sistemnya apa, autonomous kah atau nggak autonomous gitu. Device-device-nya kayak gimana gitu. Terus nanti antar yang berbeda ini gimana ngumpulinnya. Nah, biasanya use case-nya kalau Cisco pakai EGRP atau EIGRP. Kalau di luar kayak internal ISP network gitu atau large enterprise itu pakai OSPF. Kalau antar ISP dan internet backbone pakai BGP gitu dan seterusnya gitu. Kebayang nggak sih? Nah ini tuh harus belajar sih. Kalian tuh kayak misalnya mau bikin mobil, kok bisa ya mobil Ferrari bagus ya gitu. Maksudnya kok ada machine learning yang bagus ya karena arsitektur dia optimal gitu. Nah, kita juga mesti belajar kayak misalnya kalau konfigurasi kayak gini tuh settingnya atau tuningnya kayak gimana paling optimal. Nah, ini tuh harus dicoba, harus latihan, harus dan ini emang makanya kan ada
sertifikasinya kan, makanya kalian tuh sebenarnya harus ambil sertifikasi ya. Karena ini tuh emang susah. Ya kayak kayak ini ya. Ini BGP, antar ini BGP. Ini AS, service provider, kayak gimana gitu. Nah, jadi dari situ ke situ pakai apa, dari ke sini pakai apa. Nah, itu tuh harus ada contohnya gitu. Udah deh itu aja. Ntar dulu, saya tadi mau lihat ini satu lagi tuh sudah. eh eh, explain AS network as non AS. Nah ini, ya kan? Kalian bayangin deh, pusing kan? Nih, kan tadi ada yang AS sama nggak AS kan? Biasanya kalau dia udah gede, dia akan punya AS gitu. Jadi dia punya network IP, diatur sendiri, terus dia punya common routing policy gitu. Kayak dia punya sistem number sendiri, kayak misalnya Google, Meta, Cloudflare gitu. Jadi emang udah dibagi-bagi gitu domain-domainnya. Jadi mini on internet tapi knowing each other gitu. Kebayang gak sih? Jadi dia publicly visible on the internet routing tables. Bayangin coba. Jadi kalau sedunia ini routing tablesnya kayak gimana gitu? Dari sini ke sana, dari sini kayak itu kayak mungkin saya mau kirim paket ke Somalia gitu kan? Atau misalnya saya mau, iya, itu lewat mana aja ya, lewat darat, laut, apa segala itu kan kayak gitu kira-kira. Kebayang gak sih? Makanya perusahaan apa misalnya kayak logistik yang antar negara itu dia susah loh. Karena nanti di border pakai kendaraan apa, dari sini ke sini. Kalau laut-laut boleh nggak? Gimana perizinannya? Pakai udara bayar gimana? Atau itu ini juga sama, tapi di in terms of network gitu. Gitu ya. Nah, kalau non AS itu dia nggak punya gitu. Jadi dia biasanya kayak kita-kita ini nyambungnya ke ISP, minta diaturin sama dia gitu. Routingnya juga berbeda gitu. Jadi kesimpulan apa? AS network, I own my routing identity on the internet. Kalau non AS network, aku tuh dibalik ISP yang ngatur-ngaturin semua gitu. Jadi kalau gue nggak nyambung ke internet, gue nggak bisa nyambung ke internet. Jadi kan nggak mungkin kan, misalnya ini internet nih, tiba-tiba kita nyambung sendiri gitu, misalnya nih laptop saya gitu, gue nyambung ke internet sendiri gitu, gimana? Itu kayak kita menyambung ke blockchain network juga kan harus pakai exchange atau ya nggak bisa langsung gitu. Begitu, kebayang, kebayang prinsipnya gitu ya secara umum. eh jadi inti dari keseluruhan kehidupan network ini adalah how each device connected through the internet. Nah, yang menjadi pusing dari kuliah ini adalah kita harus sekarang ngerti. Kalau sekarang kan kalau sekarang tinggal make, gue connect, gue nyambung. Oh, gue bisa browsing. Gue nggak bisa, gue bisa ngeping tapi nggak nyambung. Kalau network udah harus mikirin konfigurasinya gimana ya biar gue nyambung. Misalnya pasang proxy itu gimana settingnya? Misalnya ITB nih atau Telju pasang proxy, apa aja yang mau difilter? Terus kenapa network ini sama ini nggak saling mengenal? Harusnya bisa. Kayak misalnya bagian keuangan sama bagian pendaftaran misalnya. Atau grup dosen kok nggak nyambung? Kayak gimana settingnya? Begitu, oke. Nah, nanti tugas saya jelaskan lagi lebih lanjut. Gimana-gimananya. Tapi kalian sebenarnya kalau pusing, nanti saya coba cariin ya contoh. Coba absen dulu ya. Lalu, how the voting table of the internet in the whole world look.
Where is it? Where is it? Gak tahu nih, pengen tahu aja. Pusing kan dia? Tuh kan? Tadi kan saya bilang ya, sebenarnya kan kalau ada network kita harus punya routing table ya. Nah, kalau misalnya routing table sedunia taruhnya di mana gitu? Ada maintenance-nya juga gitu. Wah, mampus sih. Dia didistribute dan itu harus diatur-atur lagi. Jadi kebayangin bahwa we are talking about billions of devices and uncountable connections gitu ya. Dan ini adalah kuliah ini, saudara-saudara. Ya sudahlah, demikian untuk hari ini. Kita absen dulu, kalian berproses dulu. Lalu ini kagak bisa gue. Lah, gracias. Kan udah sign up, Bang. Oh, gendong. Send. Oke. Absen dulu. Presensi. B. Ya, disconnect siapa tuh? Absen yuk. Harus sabar. Saya mau lihat partisipan. Saya mau lihat. Enggak, ini di atas. Ini di bawah. Ini siapa aja? Kita melihat orang-orang apakah dia mengikuti kuliah atau tidak ya. Oke, muncul. Dosen, tambah, RPS, pilih materi. Oke, router kayak kita udah duluan deh. Kuliah. Baik aja lah. Ada berapa orang sih? Coba cek. 29 nih. Kita harusnya berapa? Ih, banyak tahu. 40. Oh, ada yang rame-ramean ya? Demas, mana Demas? Demas. Ya Bu, rame-ramean Bu. Oh, Demas. Mas tadi Bu. Oke. Elsia. Hadir, Elsia. Ibu. Oke. Elsia. Oh, itu Elsia. Amanta Bondan. Hadir Amanta. Bu. Oke. Diva Seha. Erlangga. Hadir Bu, hadir Bu. Oke. Pramdani Rizky. Rizwinanda. Hadir Bu. Oke. Naufal. Hadir Bu. Oke. Chandra. Hadir Bu. Chandra mana? Oke. Labib. Hadir Bu. Labib ada. Ika mana Ika? Hadir, Bu. Oke. Ihsan. Hadir Bu. Ihsan sama Naufal ya? Iya. Dika, Dika. Oh, ini Dika. I'm here, Dika. I'm here, I'm here. Andoni. Andoni. Ih, nggak ada Andoni. Mau putus kali ya? Ataya mana? Tadi Bu. katanya Ataya bareng siapa tadi? Hadir Ataya. Bu. Oh, oke. Oh, itu. Kamu tadi dengerin. Awas lo catatan lo. Ataya nyatet nggak? Enggak deh, udah pasti enggak. Ah, udah kacau deh. Awang. Catatan. Catatan dikumpulin. Aminul. Hadir Bu. Awang ada Awang. Awang nih nyatet kayaknya. Aminul. Kalau yang rame-rame nih kayaknya, wah, dia mencatat atau enggak ini? Geraha, Kristo. Kristo hadir Bu. Oke, kalian mumet ya tampangnya. Jose. Hadir Bu. Jose. Oke, ada. Fahril Mikdad. Hadir Bu. Oh, itu Hadir. Jose. Halo Jose. Oke. Wina. Wina tadi ramean ya, Win? Iya, Bu, hadir. Oh, itu Wina.
Oke. Fauzan. Fauzan. Ah, nggak ada. Oh, ada dia. Fauzan ada. Fauzan. Raizu belum. Raizu. Rai. Ah, Raizu nggak ada nih. Fauzan ada. Raizu nggak ada. Kita siksa nanti. Suruh nanya dulu. Oke. Anindita. Anindita mana? Bu, Oh, ini. Oke. hadir Ibu. Oke, siap. Rizky Faisal. Hadir, Rizky Bu. Faisal hadir. Oke, Hafiz. Hadir, Rizky. Bu. Hadir. Oh, sip. Fazel Haq. Ada. Hadir Bu, hadir. Siap. Ripki. Hadir, Bu. Akil. Hadir, Oke. Bu. Ya. Muhammad Narariyah. Ada. Hadir, Mana? Bu. Oke. Muhammad Hanif Hadir, Saputro. Bu. Hanif hadir. Siapa? Hanif. Hanif nggak ada namanya. Ada udah. Fadli Wafi. Hadir, Bu. Fadli mah nggak ada. Oh, ada. Tania ada tuh tadi. Hanif langsung menjerit-jerit Mana Ahmad Tania ada ya? Ibu. Oke, Tania ada. Oh iya. Ada Dia- Ibu. Ya, duaan sama Kiki ya. Ahmad Farhan. Hadir. Oh, itu dia. Soeh. Soeh Hadir, tadi Bu. sibuk banget apa Hadir, sih? Bu. Baru masuk kayak, wah, kayak sibuk banget gitu. Rafki mana Rafki? Hadir, Bu. Ya, Soeh ada. Rafki. Nggak ada nih Rafki. Oke. Andi Muhammad Abid. Hadir, Ada. Bu. Austin Jordan. Hadir, Bu. Oke. Hakam mana tadi? Hakam beramai-ramai Hadir, dah. Bu. Nah, itu bertiga dia. Semuanya kacamata ya? Kok bisa sih? Taufik Hidayat. Hadir, Bu. Oke, Taufik. Oh, itu Taufik. Kenapa Konrad Siregar sih? Siapa yang Konrad emang? Pengen tahu aja gue. Muhammad Hafiz. Hadir, Bu. Kenapa koneksi kayak di situ? Kiki bareng sama tadi siapa? Tania ya? Sama Tania Ibu. Ya. Muhammad Harier Rizky. Bu, Rafki hadir, Bu. Oh, udah terlambat Rafki. Kemana? Lagi di tol, Bu, maaf. Rafki teh udah di absen dak, Ki? Oh, iya, Bu. Soalnya tadi Nomor lagi 33, Bu. Gimana nggak ada Rafki? Hilang. ada, Bu. Lupa nomornya. Ya udah. Maaf, Harir Bu. ada, Harir. Harir nggak ada nih. Doni, Bu. Doni mana? Tadi jatah sebut tadi. Nggak tahu tadi mixnya tadi error, Bu, tadi. Doni nggak ada lah, udah Doni. Oke. Jadi yang nggak ada, Rifki nggak ada, Raizu nggak ada nih Raizu. Rafki di tol. Kamu ngapain ke tol? Hadir, Bu. Ini lagi pulang. Ya Allah, hati-hati ya tuh. Harir Ya, nggak ada Bu. ya? Berarti Raizu sama Harir nggak ada loh ya? Ya udah. Rafki lagi di tol. Ya sorry baru baca. Sorry bro. Oke, saya submit. PR nanti menyusul di GCR ya. Dan jangan lupa kumpulkan berserta catatan yang tulisan tangan. Oke, jangan ada yang ketiduran lagi ya. Bu, siap. Oke, nanti update kalau ada info lagi tentang tugas saya kabarin lagi. Terima kasih for today. Kok saya angkat tangan nih ngapain sih? Emang gue mau nanya siapa gitu. Oke, yaudah ya. Bye-bye all. Terima kasih Ibu. Terima kasih Hadir, banyak Bu. Ibu. Makasih, Bu. Thank you. Turun, Bu. Sami-sami. Assalamualaikum.